Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supri dari SMA Negeri 13 Kerinci, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Pada video kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Susi Hernita SPD. Beliau adalah guru biologi SMA Negeri 13 Kerinci. Selamat pagi Ibu Susi. Ya, selamat pagi Pak. Baik Ibu Susi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Pada hari ini Bu Susi, kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti saya akan mengamati Ibu dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi nanti saya ada observasi kelas dengan Ibu ya. Nah, percakapan awal ini atau pra-observasi ini itu membantu nanti Ibu untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas nanti Ibu ya. Iya. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan pada Ibu Susi. Nah, pada proses pembelajaran di kelas nanti, nah kira-kira Ibu Susi ini, ya apa tujuan yang ingin dicapai nanti Ibu? Ya, jadi sesuai dengan yang sudah saya rancang untuk pembelajaran di kelas, tujuannya yang pertama nanti peserta didik bisa menyebutkan ya, menjelaskan jenis-jenis dari sendi pada manusia. Nah, itu bisa melalui studi literatur, kemudian dengan buku dan sumber-sumber lainnya. Nah, kemudian tujuan berikutnya nanti peserta didik bisa menunjukkan kemudian di mana letak-letak dari sendi tersebut. Nah, itu bisa dengan foto atau melalui probabandusnya. Jadi itu tujuannya untuk melihat pengetahuannya juga ada, kemudian keterampilan juga ada ya Bu Susi ya. Iya. Nah, jadi area pengembangan yang akan dilakukan oleh Ibu Susi pada proses pembelajaran nanti itu bagian mananya yang mau dikembangkan? Area apa Ibu yang mau dikembangkan nanti pada proses pembelajaran di kelas? Iya, jadi di situ ada dua area pengembangan. Yang pertama area pengetahuan, pengembangan pengetahuan, dan yang keduanya keterampilan. Nah, pada pengetahuan di situ nanti peserta didik bisa mencari sumber untuk menentukan apa saja jenis dari sendi pada manusia dengan studi literatur tadi. Nah, kemudian untuk pengembangan keterampilan nanti peserta didik bisa melalui diskusi, kemudian mereka membuat karya dari materi yang dipelajari tadi tentang sendi. Begitu Pak. Baik ya, jadi area yang mau dikembangkan ada dua aspek ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yang aspek pengetahuan tadi sudah Ibu jelaskan, siswa mampu untuk menyebutkan atau mencari informasi dari berbagai sumber ya, sehingga mereka mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Kemudian dari area keterampilannya tadi, bagaimana siswa mampu untuk berkolaborasi ya bersama kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD. Nah, kira-kira Ibu ini sebagai media pembelajarannya di dalam proses pembelajaran nanti Ibu memakai media apa ini Ibu? Ya, medianya nanti bisa dengan LKPD, kemudian ada LCD, PPT ya, slide PowerPoint, kemudian juga ada siswanya juga nanti sebagai media ya. Nah, kemudian juga dengan gambar-gambar juga. Iya ya, jadi medianya ada PowerPoint ya, ada video juga, kemudian ada LKPD juga ya, kemudian ada media secara langsung siswa untuk menyebutkan jenis-jenis apa sendi tadi ya. Nah, baik Ibu, bagaimana dengan strategi atau metode yang akan Ibu berikan dalam proses pembelajaran nanti Ibu? Iya, jadi untuk strategi pembelajaran di sini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan hasil belajar peserta didik yang dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan pembelajaran yang discovery learning. Ya, baik ya. Nanti siswa itu berkelompok ya. Ya, berkelompok ya. Nah, bagaimana dengan medianya Ibu? Nah, medianya di situ menggunakan
LKPD, kemudian ada PPT juga nanti saya tayangkan. Nah, kemudian ada LCD. Nah, nanti juga siswa juga sebagai media. Ya, Iya. begitu Pak. Ya, jadi lengkap sekali medianya ya. Nah, untuk pelaksanaannya proses dari pembelajaran, nah Ibu di kelas berapa, kemudian di jam keberapa, itu kira-kira di mana Ibu? Ya, insya Allah nanti untuk jadwal pembelajarannya ini akan dilaksanakan pada hari Jumat ya, di kelas 11 IPA 2 sesuai dengan jadwal mengajar pada jam ketiga 4. Begitu, Jam Pak. ketiga keempat ya Ibu ya. Ya. Nah, jadi nanti pada jam ketiga dan jam keempat saya akan masuk untuk mengobservasi proses pembelajaran yang Ibu berikan nanti kepada siswa Ibu ya. Ya. Nah, kemudian nanti setelah proses pembelajaran berlangsung, nanti kita bersama-sama dengan PP kita akan melakukan yaitu proses pasca observasi setelah proses pembelajaran Ibu ya. Iya. Nah, nanti saya bersama dengan PP dan Ibu juga nanti kita merefleksi proses pembelajaran yang berlangsung dalam kelas. Iya, baik Pak. Ya, nah dari hasil percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Iya, jadi dari diskusi yang sudah kita laksanakan ini, setidaknya ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Saya sudah tahu rancangan saya, bagaimana rancangan yang telah saya buat untuk dilaksanakan pada hari Jumat nanti, baik itu dari strateginya, kemudian media, kemudian tujuan-tujuan yang ingin saya capai. Begitu Pak? Ya, baik, terima kasih Ibu ya. Semoga nanti proses pembelajarannya berjalan dengan lancar Ibu ya. Iya, Baik. insyaallah. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini untuk berdiskusi bersama ya Bu ya. Ya. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Untuk memulai pembelajaran kita pagi ini, marilah kita berdoa. Kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, banyak baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Adelia, Ahmed, Arsiti. Sebelum kita belajar, coba kita ada sedikit-sedikit untuk penyegaran kita di pagi ini. Ya, sedikitnya simpel aja. Speaking, selamat pagi, siang, malam. Kalau pagi kalian tepuknya satu kali ya. Kalau siang dua kali. Kalau malam nggak tepuk ya, karena nanti tetangganya terganggu kalau tepuk malam. Ya, ingat ya. Pagi satu, siang dua, malam tiga. Oke. Pagi anak ibu, siang, malam, pagi, malam. Masih pagi nggak fokus Marcel. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas materi kita tentang apa? Tulang. Tulang. Ada yang masih ingat bentuk-bentuk tulang? Tulang pipa. Pipa, apa lagi? Pendek. Pendek, satu lagi? Tulang. Tidak beraturan, ya bagus sekali. Ada yang bisa memberikan contoh untuk tulang pipa, tulang yang mana, pipih mana, kemudian yang tidak beraturan itu contohnya yang mana? Tulang paha. Paha, ya paha, maksudnya mana? Pipa. Pipa, ya bagus sekali.
bagian tulang sesuai dengan fungsi tulang. Masih ingat apa fungsi tulang? Alat gerak, ya bagus sekali. Jadi fungsi tulang masih banyak sekali fungsi tulang yang lainnya. Salah satunya adalah sebagai alat gerak. Nah, coba ada tangan-tangannya digerakkan, bisa digerakkan? Bisa. Bisa. Ya bagus sekali. Kenapa tangan kita bisa digerakkan? Karena tangan ini ada alat geraknya berupa tulang dan otot. Otot, ya bagus sekali, masih ingat. Ini ada sebuah tayangan video. Judulnya Tazul Munir Manusia Kayu, ya. Nanti kalian tonton, nanti lihat di sini, nanti sampaikan pendapat kalian tentang video ini, ya. Ya, ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya tentang video yang sudah ditonton? Menjadi kaku. Tubuhnya kaku. Ya. Kenapa? Karena ototnya nggak ada lagi. Ototnya nggak ada lagi. Ayo berikutnya. Ada gangguan pada bagian mana? Pada tubuh ini. Pada bagian tulangnya, ya. Iya, jadi tulang-tulangnya ada gangguan sehingga sendi-sendinya tidak bisa digerakkan. Manfaat dari kita mempelajari materi ini, nanti kita akan tahu sendi-sendi bagian tubuh kita. Kemudian rasa syukur kita juga akan bertambah, ya, atas nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, jadi materi kita tentang jenis-jenis sendi, ya. Nanti tujuannya kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis sendi beserta fungsi-fungsinya. Ada sendi engsel. Dia hanya bisa digerakkan satu arah saja. Sendi engsel kayak pintu kita. Nah, pintu ini kan hanya digerakkan masuk aja. Ada yang bisa buka pintu keluar? Gak bisa, ya. Nah, begitu juga dengan sendi engsel pada tubuh kita. Itu di siku. Coba gerakkan sikunya kemana? Ada yang bisa sikunya ke belakang? Ada? Tidak. Ya, berarti dia hanya bisa digerakkan satu arah saja. Nah, untuk kegiatan kita, ini akan Ibu berikan LKPD secara berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Kita bagi 3 kelompok seperti yang sudah Ibu bagi sebelumnya. Ada 3 kelompok, 1, 2, 3. Ya, yang ini silakan bergabung kelompoknya. Ini kelompok 3 di sini. Pindah. Yang ini pindah ke sini. Di tempat dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya, jadi di LKPD yang sudah Ibu bagikan ada petunjuk kerjanya. Silakan kalian baca. Kemudian nanti setelah dibaca, di situ ada demonstrasi yang akan kalian lakukan bersama teman kalian dalam satu kelompok. Yaitu yang dari posisi duduk. Nah, posisi duduk silakan kalian berdiri. Kemudian lihat teman di sebelahnya. Di sebelah kanan, ya. Kemudian bersalaman. Salaman. Yang cewek khusus cewek aja, yang cowok ya. Nah, kemudian setelah itu kembali duduk. Berarti aktivitas kita dari duduk, kemudian kalian berdiri, lihat ke kanan, salaman. Kemudian setelah salaman, balik lagi, kembali duduk. Ya. Nah, setelah itu, setelah melakukan demonstrasi itu, pada demonstrasi kalian identifikasi masalahnya. Apa pertanyaan yang mungkin kalian temukan yang berhubungan dengan sendi? Misalnya pada saat duduk kemudian berdiri, nah itu sendi apa yang terdapat pada saat kegiatannya dari duduk berdiri, kemudian dari menghadap ke depan ke kanan. Nah, identifikasi sampai kegiatannya duduk kembali. Yang pertama, Ibu minta dari kelompok 1 ya, untuk menyajikan hipotesis dan identifikasi masalah dari kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Jadi di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah berdiskusi. Jadi setelah kita melakukan kegiatan, kalian sudah melakukan diskusi, kemudian sudah mempresentasikannya. Dari kegiatan ini ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Kesimpulan di antara skala Rutherford, di mana sendi Einstein dan sendi gulung karena yang berbeda pada saat Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, silakan ditutup dulu bukunya. Ibu akan memberikan pertanyaan sekaligus untuk penilaian ya. Nah, yang bisa langsung tunjuk tangan. Ya. Pertanyaan pertama. Sendi yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan disebut ya Suci. sendi yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan disebut sendi sinkronis proses. Iya, bagus sekali Suci. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian merasa senang, paham, atau tidak paham? Ya, jadi dari pembelajaran ini nanti ibu berikan tugas untuk kalian, laporan dari ini kalian buat dalam bentuk video, boleh. Kemudian dalam bentuk rekaman, rekam suara, atau dalam bentuk tulisan juga boleh. Untuk hari ini, ibu tutup pembelajaran kita. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan lagi dengan materi tentang otot. Ya, silakan dibaca lagi materi tentang otot. Ya, jadi untuk hari ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Baik Bu Susi. Kemarin hari Jumat ya, Ya. kita sudah melakukan observasi kelas, di mana di sana Ibu Susi sudah mengimplementasikan apa yang sudah menjadi rencana pembelajarannya kepada murid ya Bu Susi ya. Ya, Nah, yang alhamdulillah saya sudah tanyakan sudah terlaksana ya. Nah, bagaimana kira-kira Ibu Susi? Bagaimana dengan perjalanannya? Apakah tujuan pembelajarannya itu tercapai, Bu Susi? Iya. Jadi sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat, kemudian sudah dilaksanakan ya. Alhamdulillah dari tujuan yang sudah dirancang itu sudah tercapai Pak. Ada 2 tujuan. Yang pertama di situ kan ada tujuannya supaya peserta didik itu mampu menjelaskan ya sistem gerak itu tentang sendinya dengan studi literatur. Kemudian peserta didiknya juga bisa menyajikan hasil karyanya. Nah di situ sudah tercapai ya tujuannya. Begitu Pak Supi. Baik, alhamdulillah ya. Jadi dengan tujuan yang Ibu sampaikan kepada siswa Ibu kemarin itu sudah tercapai Ibu ya. Alhamdulillah, amin ya. Baik dari segi pengetahuannya maupun segi keterampilannya. Nah, kira-kira Ibu dari segi pengetahuan dan keterampilannya itu seperti apa yang dicapai kemarin? Oh iya, dari segi pengetahuan, nah di situ dari tujuannya peserta didik itu mampu menjelaskan menjelaskan tentang sendi. Nah di situ dari segi pengetahuannya peserta didik itu bisa mencari sumber. Mereka mencari sumber tentang apa yang akan dilaksanakan dari LKPD, petunjuk LKPD. Karena saya menggunakan LKPD Pak di sana. Ya, itu dari segi pengetahuannya. Mereka mencari dari sumber dari buku paket, kemudian bisa juga dari internet. Mereka menggunakan HP untuk menjelaskannya. Begitu Pak? Ya, baik. Jadi dari segi pengetahuannya, dari segi keterampilannya itu sudah tercapai ya Bu Susi ya. Ya. Baik. Nah, kalau menurut Ibu Susi ini, bagaimana perasaannya Ibu Susi ya di saat proses implementasi di dalam kelas kemarin Bu Susi? Kalau tentang rasa ya Pak Supi, gimana ya, namanya juga kita mengajar diamati ya Pak. Karena biasanya kan dengan siswa aja. Nah sekarang ada Pak Supri di belakang, jadi walaupun bisa rileks, cuma ya gimana ya,
adalah rasa agak kaku sedikit. Ya, tapi bisa ditoleransi. Gitu, Ya, Pak. iya, itu wajar ya karena Iya. kita diamati. Tapi saya melihat mengamatinya itu sudah berjalan dengan baik, ya. Iya. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan lagi, Bu, dari proses pembelajaran yang berlangsung kemarin, apa kira-kira yang menjadi kendala atau hambatan yang masih dirasakan, Ibu? Iya, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu memang kalau kendala yang saya alami di situ sulit, Pak, untuk mengajak siswa itu bisa aktif semuanya itu susah. Walaupun udah kita coba dengan cara seperti ini, kemudian siswa yang kurang aktif biasanya kurang aktif, kita coba lagi dengan cara yang lain, tapi masih ada juga siswa yang nampaknya diam aja nggak aktif dia, Pak. Begitu. Ya, masih ada siswa Iya, tidak memang aktif, kesulitannya di ya. situ, Pak. Iya, itu kesulitannya. Nah, kira-kira nih, Bu, untuk pembelajaran yang akan datang nih, bagaimana kira-kira siasati Ibu untuk menyikapi hal yang demikian, Ibu? Jadi saya coba nanti untuk yang akan datang merancang lagi bagaimana metode saya untuk yang belum aktif. Saya cari lagi apa yang mungkin cara terbaik untuk dia. Apakah misalnya dia orangnya pendiam, nggak bisa berdiskusi, agak mungkin gimana? Dibilang pemalu nggak mungkin lah pemalu. Memang dia tipenya seperti itu. Nah, kita cari apa kesukaan dia. Dari segi mana dia bisa aktif. Nah, begitu mungkin cara yang akan saya lakukan untuk berikutnya. Ya, bagus Ibu ya. Jadi dengan adanya refleksi, Ibu memahami di mana letak kekurangannya, di mana letak janggalnya atau belum berjalan dengan sempurna. Iya. Itu nanti mampu diatasi untuk proses pembelajaran yang akan datang itu, Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, jadi terakhir yang ingin saya sampaikan ya Ibu ya. Gimana perasaannya Ibu kalau setelah diimplementasikan tadi proses pembelajaran di dalam kelas tadi, perasaan Ibu? Iya, alhamdulillah pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik, Pak, bisa berjalan sesuai dengan rencana. Baik, terima kasih Ibu ya. Ya. Jadi dari keseluruhan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi itu sudah tergambar pada saat proses observasi kelas kemarin Ibu ya. Ya. Baik, mudah-mudahan untuk pembelajaran yang akan datang merasa kurang tadi bisa untuk teratasi dengan adanya kita coaching. Terima kasih Ibu atas kesempatannya hari ini. Demikian saja pasca sama-sama. observasi kita pada hari ini. Pak PP, kami minta umpan balik dari Bapak tentang tanggapannya masalah coaching tadi, Pak. Ya. Terima kasih Pak Supri, Ibu Susi. Jadi proses coaching kita ini adalah pasca daripada observasi. Perannya sudah kita laksanakan, observasi sudah dilaksanakan, tinggal paskanya sekarang. Nah, pasca ini kita memakai metode coaching dengan alur delta. Nah, dari proses coaching tadi tujuannya ada identifikasi, ada regenerasi, ada tanggung jawab. Nah, tujuan kita bertemu ini pertamanya melihat apa masalah yang dialami. Tidak ada yang namanya nilai terbaik, tidak ada nilai seperti itu, artinya netral. Yang kedua, identifikasi dari mana, kemudian sejauh mana kendalanya, kemudian rencana aksi ada siasatnya kan, metodenya. Jadi coaching ini masalahnya dari coaching dari Ibu Susi, mestinya Ibu Susi juga yang menyelesaikannya gitu. Gitu. Makanya ada Pak Suri nanya siasat cara tadi kan, berarti lah masuk anunya coaching sudah tadi masuk kan regenerasi. Coaching kan tidak sekali aja. Ya, berlanjut lagi seperti itu. Kira itu Pak Sugri, secara keseluruhannya lah oke lah. Ya. Baik, terima kasih Pak atas umpan baliknya. Semoga untuk pembelajaran yang akan datang kami lebih memperbaiki dan lebih menyempurnakan lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.